Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik jurusan teknik kendaraan ringan. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika mesin kendaraan tidak bisa hidup. Salah satu komponen yang sangat penting untuk menghidupkan kendaraan adalah sistem starter. Karena itulah penting untuk memahami apa itu sistem starter pada kendaraan. Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana sistem starter bekerja menghidupkan kendaraan sehingga kendaraan dapat digunakan. Pada video ini kita akan membahas komponen pada sistem starter, kemudian bagaimana cara kerjanya dan bagaimana melakukan pemeriksaan pada komponen starter. Tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu pertama menjelaskan fungsi dan cara kerja sistem starter. Kemudian kedua, mengidentifikasi komponen-komponen sistem starter. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan pemeriksaan awal pada sistem starter. Dan terakhir, mampu menentukan indikasi adanya kerusakan pada komponen sistem starter. Sistem starter berfungsi untuk memutar awal poros engkol agar mesin bisa hidup. Komponen starter yang pertama adalah aki. Aki sebagai sumber arus pada sistem starter. Kemudian yang kedua ada fuse atau sekring. Jadi fungsinya sebagai pengaman jika terjadi kelebihan arus untuk mengamankan komponen yang lain. Kemudian selanjutnya kunci kontak sebagai saklar untuk memutus dan menghubungkan arus yang masuk ke relay. Kemudian relay berfungsi untuk saklar elektromagnetik, saklar otomatis yang menghubungkan arus ke starter. Kemudian solenoid untuk menghubungkan arus dari aki ke terminal C motor starter sehingga motor starter bisa berputar dengan baik. Kemudian di sini ada namanya pinion gear. Pinion gear ini yang berhubungan langsung dengan flywheel yang memutar poros engkol pada mesin. Setiap komponen memiliki peran penting dalam memastikan mesin dapat hidup dengan cepat dan lancar. Untuk mengaktifkan starter butuh tegangan yang normal, standarnya sekitar 12,4 volt sampai 12,7 volt. Jika tegangan di bawah standar, starter akan sulit hidup. Untuk mengecek tegangan aki, kita bisa menggunakan multitester dengan memutar selektornya pada tegangan DC. Kemudian probe yang warna merah kita tempelkan ke positif dan yang warna hitam kita tempelkan ke negatif. Jika tegangan di bawah 12 volt, maka perlu dicas. Selanjutnya, pemeriksaan yang lain adalah kekencangan dari terminal, kebersihan dari terminal aki. Apakah ada korosi atau tidak? Jika terdapat korosi, sebaiknya dibersihkan, kemudian dipasang kembali. Dan pastikan murnya kencang pengikat terminal. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan solenoid starter. Di sini ada 3 terminal. Ada terminal 30 yang langsung terhubung ke positif aki. Kemudian ada terminal C yang terhubung ke motor starter. Dan ada terminal 50 yang terhubung dengan positif aki. Untuk mengecek solenoid starter, kita bisa hubungkan negatif aki ke bodi. Selanjutnya terminal 30 terhubung ke positif aki. Selanjutnya yang positif aki kita hubungkan ke terminal 50. Nah, jika terjadi bunyi tek atau
bagian solenoid ini bergerak, berarti solenoid ini berfungsi dengan baik. Pull in coil dan hold in coilnya berfungsi dengan baik. Pada motor starter terdapat 4 buah sikat dan semua harus saling terhubung. Untuk mengeceknya, kita menggunakan multitester dengan memutar selektor ke lambang kontinuitas. Nah, untuk mengeceknya apakah semua saling terhubung, nah, di sini ada perubahan angka. Nah, berarti kondisi sikat pertama baik dalam keterhubungan. Kemudian panjang sikat juga masih dalam kondisi baik. Selanjutnya kita mengecek armatur dengan komutator. Untuk komutator, setiap segmen harus ada hubungan. Kemudian antara komutator dengan armatur itu tidak boleh ada hubungan. Nah, seperti ini. Ini kondisi baik. Ketika terjadi hubungan berarti ada korslet di dalam terhubung. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai nama komponen, kemudian cara kerja sistem starter dan bagaimana melakukan pemeriksaan pada komponen yang ada pada sistem starter. Semoga materi ini bermanfaat dalam pembelajaran kalian. Baiklah, demikian penjelasan tentang sistem starter. Jangan lupa untuk mengisi latihan soal di bawah ini selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.